Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apakah suara saya cukup bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Cukup terdengar Pak. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu lalu kita libur, minggu depan ada libur lagi ya. Minggu depan libur lagi, baru minggu depannya lagi UTS gitu ya. Oke, baik. Bisa disiapkan beberapa yang dari pertama ya, dari pertemuan ketiga kan membuat data random, kemudian membuat tabel, kemudian yang di keempat, khususnya di pertemuan keempat itu membuat menghitung min ya. Habis itu kan median modus ya. Kali ini kita akan melanjutkan ke hitungan yang lain. Yang untuk min itu mungkin yang di pertemuan keempat ya, disiapkan saja di meja, apa itu nanti bisa untuk dilihat ya. Kalau yang pakai laptop bisa dilihat hasil perhitungan min setelah dibikin tabel ya. Disiapkan ya. Bisa lihat screen ini ya. Pertemuan kali ini tentang ukuran dispersi ya. Ukuran dispersi yang kali ini ya, yang kemarin sudah menghitung data-data untuk pusat data. Pusat data itu min, median, modus ya. Kemudian yang sekarang untuk dispersinya ya, dispersi terhadap min, median, modus. Ukuran dispersi ini yang pertama, ini ada sudah saya download ya, bisa di-download di e-learningnya. Yang pertama nilai jarak. Nilai jarak atau biasa dikenal dengan range ya. RANGE, range. Kalau pakai Excel itu bisa sama dengan range ya, kurung buka kurung tutup, atau bisa memakai sama dengan max, MAX, maksimum, kurung buka kurung tutup, minus minimum. Jadi maksimum dikurangi minimum ya. Range atau yang juga kita sebut dalam bahasa Indonesia nilai jarak, itu artinya selisih minimum dengan maksimum, atau kalau kita hitung maksimum dikurangi dengan minimum gitu. Kalau datanya sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel, itu bisa dua macam cara. Memang hasilnya berbeda ya, tetapi banyak dianut dua cara ini. Yang pertama yang A itu nilai tengah akhir. Nilai tengah ada beberapa kelas, kelas yang terakhir yang terbesar ya biasanya. Kelas yang terbesar itu nilai tengahnya berapa, kemudian yang kelas yang paling kecil yang pertama kali itu nilai tengahnya berapa. Kalau kalau yang B batas atas kelas yang terakhir dikurangi batas bawah kelas yang awal, yang paling kecil ya, yang pertama. Misalnya contoh seperti ini. Ini ada data 100 orang berat badan. Cara yang pertama adalah
titik tengah dari kelas yang terakhir. Ya. Kalau ini berarti kelas yang terakhir 72 sampai 74 kan titik tengahnya 73 ya. Yang awal 60 sampai 62, berarti titik tengahnya 61. Berarti 73 dengan 61 itu selisihnya berapa? 73 dikurangi 61 berarti nilai jarak adalah 12 kg. Cara yang kedua, batas atas yang kelas akhir, yang paling ujung dengan batas kelas yang paling rendah, yang ujung bawah. Ya. Kalau kita lihat di sini, yang kelas paling rendah apa? 60 sampai 62 itu paling bawahnya kan 60 nih. Kalau dikoreksi ya itu ingat koreksi batas kelas itu 62 sama 63 itu kan berarti menjadi 62,5 ya. Kemudian di bawahnya kelas keduanya 62,5 gitu ya titiknya ya. Kemudian yang 60-nya akan jadi 59,5. Terus yang paling bawah itu berarti menjadi 71,5 sampai 74,5. Berarti paling tinggi 74,5. Paling rendah 59,5. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya jadi selisih antara 74,5 dikurangi 59,5. Hasilnya 15 kg. Nah, beda jauh. 12 kg dengan 15 kg. Metodenya juga beda, jadi hasilnya juga beda. Itu yang istilahnya nilai jarak atau maksimum kurangi minimum kalau sudah dibikin kelas. Kemudian yang kedua simpangan. Ya, kita lihat rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan atau simpangan rata-rata itu adalah selisih dari X masing-masing, itu ditulis XI ya, selisih dari X masing-masing dikurangi X rata-rata. Kurangi X rata-rata kali 1/n atau bagi dengan N gitu ya. Ini untuk nilai simpangan. Jadi jarak antara rata-rata dengan yang asli itu berapa. Kemudian dijumlah dibagi dengan N banyaknya data. Nah, kemudian mirip dengan itu kita lihat varian. Nah, kalau yang kedua tadi simpangan itu dibagi N karena X I min X itu ditarik harga mutlaknya. Data mutlak artinya ambil positif. Jadi kalau misalnya rata-ratanya 10 gitu ya, rata 10 dia sedang 8, berarti 8 dikurang 10 kan min 2, itu diambil 2 gitu ya. Itu dijumlahkan terus. Kalau dalam tabel ya berarti dikalikan frekuensinya masing-masing, kemudian dijumlah. Hasil jumlahnya itu dibagi dengan N. Nah, bedanya kalau yang ketiga dengan simpangan ini apa? Itu varian. Varian itu arti diterjemahkan bahasa Indonesia itu juga simpangan ya. Tapi pengertiannya ini berbeda varian itu. Varian itu kalau kita menghitung secara statistik itu kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan kenapa? Karena dikuadratkan itu kalau minus misalnya min 1 itu dikuadratkan jadi 1. Min 7 itu dikuadratkan 49. Tetap positif. Min 2 dikuadratkan jadi 4. 2 dikuadratkan juga 4. Jadi dipakai kesepakatan itu untuk dikuadratkan. Cuma perbedaannya begini, untuk varian itu adalah X masing-masing min X rata-rata, X bar ya, atasnya ada garis itu X bar, itu rata-rata atau min, dikuadratkan, lalu dijumlah. Tapi pernya N min 1. Kalau datanya 100, berarti dibagi bukan 100, tapi dibagi 99. Kenapa begitu? Varian itu bedanya sama simpangan tadi. Kalau varian itu satu yang rata-rata itu diambil. Kita kan sudah menghitung rata-rata itu min.
Nah, misalnya datanya kan 100 nih. Berarti rata-rata itu ada di posisi data dalam 100 tadi, 100 macam data tadi. Kita ambil berarti sisanya akan 99. Jadi masing-masing yang 99 itu dibandingkan terus selisihnya dengan yang X bar ini tadi. Kalau terjadi minus atau plus nggak apa-apa, tapi dikuadratkan. Makanya varian atau varians aslinya, itu varians itu simbolnya adalah S kuadrat. S, S-nya itu huruf kecil Romawi S dikuadratkan gitu ya. Ini ngambil ketiknya S-nya besar, tapi yang dimaksud adalah S-nya S kecil ya. Atau boleh ditulis dengan sigma ya. S atau sigma, tapi sigmanya sigma kecil. Bentuknya seperti huruf T gitu ya. Huruf T Romawi gitu ya. Nah, ini S kuadrat itu varian. Tetapi kalau data yang sudah dikelompokkan yang ada frekuensinya tadi, berarti X yang dimaksud kan X titik tengah ya. Nah, itu dikalikan dengan frekuensinya per N-1 sama. Selanjutnya, apakah simpangan baku? Simpangan baku nama lainnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia serapan, baku itu artinya standar ya. Nah, simpangan itu terjemahan baku dari bahasa Inggris deviation. Nah, deviation itu di bahasa Indonesia serapan deviasi. Jadi ada istilah juga deviasi standar. Standar itu maksudnya baku. Simpangan baku atau deviasi standar yang simbolnya S itu adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat itu apa? Varian. Varian itu apa? Sigma jumlah dari frekuensi kali simpangan X. X ini titik tengah kalau data kelompok, min X rata-rata ya, dikuadratkan kali M. Dibagi dengan N-1. Nah, lalu kalau simpangan bakunya ya akar S kuadrat. Kemudian yang kelima, ada besaran lain yaitu kuartil. Kuartil itu apa? Q1 dan Q3 ada. Q2 mana nih? Q2 itu median. Q2 itu median. Jadi kalau datanya 100 ya berarti di titik tengah yang ke-50 itu adalah median. Berapa angkanya diurutkan. Nah, kemudian tadi kalau 100 berarti titik tengahnya 50. Ya berarti yang dari awal 0 sampai 50 itu titik tengahnya 25. 25 adalah Q1. Nah, yang dari tengah 50 sampai ke 100 apa? 75. 75 itu adalah titik tengah namanya Q3. Gitu. Berarti selisih antara Q3 dikurangi Q1, sebut saja 75 dikurangi 25 kan 50. Ya, 75 dengan 25 itu berarti ada selisih ya. Itu titik tengahnya ada di mana. Jadi setengah kali Q3 dikurangi Q1 itu dibagi 2. Berarti akan jatuh di titik tengah Q2 gitu ya. Kira-kira ya. Itu namanya jangkauan kuartil. Istilah saja jangkauan kuartil itu Q3 dikurangi Q1 bagi 2. Kalau jangkauan persentil itu gini. Misalnya datanya 100, berarti 10% yang pertama berarti data 1 sampai ke 10 ya. Itu berarti persentil ke 10. Ya, urutan ke 10 itu namanya persentil ke 10. Nah, terus datanya semakin banyak. Yang data ke 90 itu adalah persentil ke 90 gitu. Jadi dibagi 100 ya. Kalau median kan bagi 2, kuartil bagi 4, kalau persentil dibagi
100. Baik, kita lihat contoh min. Untuk min, ini dulu ada di tugas keempat ya, setelah punya tabel dibikin frekuensi kayak seperti ini ya. Ini data 100, nah ini di tugas kan bikin 150 nih. Nah, waktu itu masih ingat kan ini cara membuat jadi apa namanya? Min berarti titik tengah diambil 60, 62 kan tengahnya 61 dan seterusnya. F ini frekuensinya, M kali F itu berarti 61 kali 5, terus dijumlah dibagi dengan banyaknya data 100. Berarti ketemu yang merah itu 67,45 nih. Begitu ya contohnya. Kemudian kalau min ini data dari yang lalu ya, ini tidak usah bikin lagi ya. Saya hanya tuliskan ini, saya perkecil ke bawah. Nah, saya perkecil di bawah, ini sama ya. Nggak usah tulis ulang lagi ya. Di kanan ada 3 kolom untuk menghitung varian. Nah, 3 kolom yang kanan ya. Yang biru, saya blok biru, kuning, dan orange. Yang birunya berarti X min X bar. X barnya itu X rata-rata. X rata-rata itu berapa? Menurut datanya yang lama itu 67,45. Coba perhatikan yang kita bikin sendiri masing-masing ya. Kita bikin masing-masing sendiri, tugasnya kemarin kan macam-macam nih, 150 data. Minnya itu berapa? Sebagai contoh di sini 67,45. Berarti min yang di atas 6 ya, kita lihat yang baris paling atas 61 dikurangi minnya 67,45 sama dengan min 6,45. Itu ditulis di yang saya blok biru. Kemudian yang 64 baris bawahnya 64 dikurangi 67,45 minus 3,45. Itu ditulis di yang saya blok biru, kolom biru ya. Seterusnya itu ada yang minus, ada yang plus. Yang kolom kuning itu dikuadratkan. Min 6,45 dikuadratkan. Kalau dipakai Excel berarti sama dengan sel yang biru itu pakai tanda karat ya, tanda karat untuk pangkat 2 sama dengan enter gitu ya. Nah, kalau kalkulator ya tinggal minus itu dikuadratkan langsung ya. Jadi 6, jadi 1 2 3, di contoh itu ya yang kuning. Sebelah kanan yang kuning ini tadi yang sudah kuadrat dikalikan dengan F frekuensi dikali 41,60 contohnya dikali 5 ya, frekuensinya 5 dan seterusnya dapat 208,00 ya, yang orange itu. Yang orange itu semua dijumlah, disum ya. Dijumlah total dapatnya 808,44 di situ. Kemudian dikalikan dengan kali seper atau dibagi sama saja ya. Dibagi karena datanya 100 ya dikurangi 1 jadi dibagi dengan 99. Ketemu 8,17. Kalau yang data tabel yang kita bikin sendiri kemarin datanya 150 berarti data jumlahnya perlu dibagi dengan 149. Dibagi dengan 149. Simpangan bakunya akar 8,17 ya. Jadi dapatnya 2,8. Artinya apa? Jadi data tabel itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya rata-rata 67,45, simpangan baku 2,86. Jadi data itu dapat kita tulis dengan sederhana, tabel yang lebar itu kita tulis dengan data ini adalah
67,45 plus minus 2,86 ya. Jadi seperti membentuk spesifikasi ya. Spesifikasi dari suatu populasinya atau suatu barang itu ini 67,45 plus minus 2,86. Kalau ini apa? Ini kita ambil contoh berat badan. Jadi berapa itu? 67,45 dikurangi 2,86 kira-kira berapa ya? Kira-kira sekitar 64-an gitu ya. 64 ke bawah, 64 ke bawah itu kurus ya. Kemudian 67,45 ditambah 2,86 itu kira-kira 70-an ya. 70 71 ya kira-kira. Berarti di atas 71 orangnya kegendutan, obesitas gitu ya. Berarti sekitar yang kegendutan itu 8 orang, yang kekurusan itu 5 orang gitu. Menurut data ini gitu ya. Baik, yang ini coba di data masing-masing 150 itu disusun seperti ini nih, yang 3 kolom ini nih. Varian itu 3 kolom ini, kemudian hasil varian S kuadrat itu ketemu berapa, caranya itu datanya kan 150 ya, jumlahnya itu per 149 kalau data 150. S-nya sendiri simpangan bakunya akar dari hasil dari varian. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan ya? Ini nggak terlalu sulit ya ini. Untuk tugas yang untuk hari ini, yang terpenting varian dan simpangan baku. Begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Coba langsung disusun ya. Langsung disusunkan di situ. Ininya apa? Menurut data yang ada itu varian dan standar deviasi atau bahasa Indonesianya adalah simpangan baku, itunya berapa? Langsung di ini ya, coba dihitung ya. Lalu di upload gitu. Uploadnya belum dibuka, Pak. Dibukanya jam 7. Apanya? Uploadannya baru dibuka jam 7. Bukan, itu yang jam 7 itu. Jam 7 itu kan diskrit kan? Yang statistik juga baru kebukanya jam 7, Pak. Sepertinya Bapak salah setting itu. Salah setting di statistik. Iya. Sebentar ya. Saya keliru ya. Ada yang ditanyakan nggak ini ya? Aman, Pak. Aman. Aman ya. Oke. Sekarang kan pertemuan ke-7. Di minggu depan kan sudah ada yang UTS ya. Kecuali mata kuliah yang ini kan memang mata kuliahnya kan memang hari Kamisnya libur tuh. Nah, ini masih
terus ada waktu untuk membereskan itu, diatur di, kalau bisa disatukan jadi satu file. Kalau yang Excel kan mungkin kalau Excelnya mencar-mencar dijadikan satu file aja, sheet 1, sheet 2-nya gitu ya, dibikin jadi satu file, itu lebih mudah ya untuk hitung distribusi min, kemudian median, modus, dan varian sama simpangan baku. Nah, kalau yang pakai foto-foto jadikan jadi satu, kemudian yang absensi bolong-bolong itu di-uploadkan menurut pertemuan masing-masing ya. Jadi saya bisa koreksi untuk absensinya gitu. Gitu. Dengan update. Pak. Ya. Coba masing-masing langsung hitung ya. Oke. Ini kok sedikit ya. Yang ikut Zoom kok sedikit ini. Ya. Ini beberapa yang ada yang bolong-bolong, absensinya itu kenapa ya? Kalau yang sibuk kerjanya harus disempatkan waktu untuk belajar, kemudian di-upload gitu ya. Ini yang beberapa yang pindah di kelas malam ya. Oke. Filenya sudah dikumpul-kumpulkan belum ya? Ini kalau yang saya lihat ini ada yang ini ya belum, ini ada yang tiba-tiba modus filenya ada gitu, itu pasti bolong-bolong ya. Untuk nanti UTS ada yang mau ditanyakan nggak ini? Jadi pas waktunya UTS tinggal upload ya.
laptop saya malah ini muncul update Windows nih. Oke, nanti saya lihat settingannya dulu ya, yang statistik kok jam ini. Nggak apa-apa, ini uploadnya, tapi nanti kalau yang untuk yang sudah kirim di file e-learning, tugasnya misalnya salah-salah hitung, itu nggak usah direvisi ya, nanti pas UTS saja yang salah hitungnya yang untuk UTS gitu ya. Jadi saya nggak terlalu mempermasalahkan yang untuk yang tugas gitu ya. Yang penting itu masuk. Kemudian misalnya ada tadi beberapa juga ada yang datanya misalnya kurang, misalnya ada yang baru belum 150, misalnya ada 130. Nah ini di perhitungan mungkin akan beda, tapi untuk tugasnya nggak apa-apa. Ini kalau kalau yang untuk UTS-nya digenapkan 150 juga nggak apa-apa. Jadi menghitung min-nya nggak usah nanti di-upload lagi di e-learning, nggak usah. Jadi pas nanti UTS saja yang pakai data yang sudah direvisi yang betul ya. Gitu aja. Kecuali kalau memang masih beberapa ada yang kosong di tugasnya itu bisa di-upload ya. Sekarang Raffi Gunawan itu mau ikut ini enggak? Ikut di kelas malam terus atau kadang malam kadang pagi? Kalau malam Saya hybrid aja, Pak. ya Saya hybrid aja. Enggak malam Karena terus. hybrid aja, Pak, karena menyesuaikan. Memang masuk shift, kerja shift. Enggak, saya buka usaha, Pak. Usaha tapi enggak malam kan ya? Enggak, pagi sampai sore. Ya, kalau mau malam bisa lapor ke kampus atau ke Kaprodi untuk malam terus juga nggak apa-apa, atau apa. Jadi kalau saya bisa ikutin ya, tapi nanti kan banyak mata kuliah yang seperti itu, jadi perlu ditetapin ya. Tapi Oke, ini Pak. saya tetap saya menghitungnya di absensinya masih tetap di reguler ya, karena walaupun absensinya ini saya ada, tapi saya tetap diplotkan masih kelompok di reguler, nggak apa-apa. Sama seperti siapa kemarin itu ya, yang Mbak siapa ini ya, Miss siapa ya, Dila. Dila. Miss Dila juga begitu itu. Miss Dila pengen malam ya. Baik. Ya betul Pak, Miss Dila. Miss Dila mana nih, kok nggak kedengeran suaranya? Tutup aja ini. Dibuka kenapa ini? Apa namanya? Kameranya. Kenapa sih ini? Di luar ini masih pada pakai kaos atau di tempat kerja ya ini ya. Jadi kalau kuliah walaupun online ya tetap seperti di kelas ya. Anggap aja ini di kelas ya. Di ruangan ini. Anggap aja di ruangan itu seperti apa? Ya ini kelihatan ini mestinya ini, tapi kok ini ditutup semua ini. Saya kok ragu-ragu ini sebenarnya posisi ada di mana gitu. Nah ini berat. Walaupun di tempat umum itu juga nggak apa-apa ya, minggir dulu berisik juga nggak apa-apa, kan ditutup ininya, mic-nya gitu. Jadi sambil dihitung, kalau nggak sambil kuliah begini disempetin, ya udah nanti aja ini bikinnya gitu ya. Saya yakin nggak bikin ya. Saya sudah pengalaman kok jadi mahasiswa yang gimana itu. Saya tuh kuliah itu sudah berkali-kali itu saya itu ya. Saya S2 juga 2 kali ya kuliahnya. Lari.
Tangerang ke Jakarta, Tangerang ke Jakarta, begitu tuh. Nah, kemudian ke Tangsel juga sama gitu ya. Ini kalau misalkan, oh ya cukup tahu, bikin nanti gampang lah pas libur lah, pas minggu gak apa-apa ya. Males nanti gitu. Udah pasti males lah. Tapi sekarang capek, nanti pas nggak capek kan masih ada waktu minggu. Nah, kalau minggu bukan tetap capek habis piknik ya, habis jalan-jalan gitu. Sama aja seperti itu. Makanya dari sekarang tadi yang reguler juga saya seperti itu, malah saya periksa dari tugas-tugasnya masuk semuanya, pastikan diupload ya, itu pastikan diupload, kemudian bikin gitu. Terus ini ada yang kalau yang di foto-foto kemudian diupload, foto diupload gitu tuh pakai gimana ya ininya, caranya ditulis tangan pakai Word. Data-datanya masih ada nggak ini? Masih ada Pak tulis tangan. Nah, tulis tangan ya. Ini yang kelas pagi tadi ini hari ini terus Inggris terus apa namanya, bikin program apa, terus yang ini di buku yang lain. Wah, ini sudah ada, ini melencar gitu. Nanti UTS-nya saya khawatir ini kok cari data lagi. Nanti malah bikin data lagi itu kan malah susah ya. Ini maksud saya diurutkan gitu, diurutkan dari data mentahnya, terus ngitung tabel frekuensinya seperti bagaimana, kemudian dihitungnya min, median, modus gitu ya. Ya, ini juga ada yang tidak mencapai titik tengah ya. Memang idealnya normalnya itu seperti itu. Tapi kalau min, median, modus jaraknya jauh-jauh ya nggak apa-apa, kan kita datanya memang data masih 150 ya. Kalau 1000 data ya pasti nanti akan terjadi titik normal gitu ya. Itu kemudian dipersiapkan, atau kalau bentuk Excel semua saya yakin mungkin nggak apa-apa ya, lebih mudah. Tapi kalau yang di foto ini sambil diurutkan ya, misalnya ditaruh di Word terus ya, terus urut gitu, kemudian nanti lebih kecil itu di PDF. Ini kadang suka error kan ya, e-learningnya itu kadang. Nah, ini kalau filenya itu rendah, yang di PDF itu uploadnya lebih mudah ini ya. Yang untuk sampai pertemuan 7 ini apa-apa sudah cukup jelas belum ya? Sampai dengan yang apa yang harus disiapkan nanti UTS ya. Kalau UTS nanti kalau yang tugas saya beda, mengumpulkan ya sudah oke gitu, ada salah-salah tidak apa-apa. Tapi kalau yang UTS ini justru lihat isinya ya, isinya dari satu persatu apa namanya, jawaban ya. Ini juga sudah mulai maghrib. Bagaimana kalau tidak ada yang mau ditanyakan nih, saya cukup sekian ini sampai nanti UTS. Jadi UTS-nya kita kan nggak ada telekonferensi, seperti nggak ada Zoom ya, nanti di minggu depan, terus tinggal open, di-upload segera gitu ya. Baik ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya boleh ini akhiri sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di sekitar jam 7 ya. Untuk Baik mata Pak, kuliah. jam 7 Pak. Jam 7 pas apa jam 7 lewat Pak?
7 aja lewat berapa ini? 7 ini ntar ini Pak Warek tanya lagi ini kok. Oh gitu ya, ya udah Pak. Siap. Jam 7 pas ya. Saya bilang mahasiswanya pengen mundur-mundur gitu, orang baru 10 menit aja saya ditanya, ini kok belum masuk ke Zoom ini gimana? Sebenarnya saya mau foto lagi, barangkali ada yang terlambat tadi. Nggak ada yang terlambat kan ini ya. Nggak ada yang masuk lagi, saya lihat ini saya cukupkan aja ya. Yang sudah hadir jangan lupa langsung di upload ya, nanti saya koreksi ininya saya edit di yang jamnya ini. Mungkin saya keliru ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.